Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukri Dayani dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Lokal atau Sejarah Lisan. Saya akan mewawancarai seorang narasumber mengenai tradisi lisan, yakni Seloko Adat. Seloko adat sendiri merupakan ungkapan berupa pesan atau nasihat yang berisi nilai-nilai etika atau moral tentang kebaikan. Seloko adat merupakan bagian dari karya sastra atau seni sastra masyarakat Melayu Jambi. Silakan disimak videonya berikut ini. Baiklah, di sini saya sedang bersama dengan seorang narasumber. Beliau merupakan Bapak Amrullah SAGMM, merupakan Ketua Lembaga Adat Pelanu Kabupaten Muaro Jambi. Baiklah, sebelumnya izin bertanya Pak mengenai tradisi lisan, khususnya yang ada di Kelurahan Seneti. Pertanyaan saya mengenai Seloko Adat. Baiklah Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yakni apa itu Seloko Adat dan apa fungsi dari Seloko Adat ini sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini dari mahasiswa UIN sementara seperti Jambi menanyakan tentang apa itu Seloko Adat dan fungsi dari Seloko Adat ya. Kami sebagai orang adat pada saat sekarang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi. Saya Abdullah SAGMM. Baik, mengenai pertanyaan tersebut, Seloko Adat itu adalah bentuk ungkapan lisan yang bisa dalam bentuk pantun dan bisa di dalam bentuk kata kiasan yang di dalam bahasa itu sering disebut dengan sastra adat. Nah, kemudian Seloko Adat adalah ungkapan yang digunakan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan itu ya sifatnya formal maupun informal, yang oleh sebagian besar orang adat menggunakan Seloko Adat dan sebagian lagi masyarakat adat yang ada khususnya di Kabupaten Muaro Jambi maupun di Kelurahan Seneti. Nah, ungkapan Seloko ini bisa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan maupun menyindir, kemudian mengkiaskan atau mengungkapkan kejadian-kejadian masa lalu yang diungkapkan dalam bentuk seloko. Itulah yang dimaksud dengan Seloko Adat. Fungsinya adalah agar lawan bicara daripada Seloko Adat itu menjawab kembali dengan seloko, dan fungsinya bisa itu dalam bentuk hukum dan bisa dalam bentuk kebiasaan sehari-hari dan berfungsi untuk bisa menetapkan hukum dan bisa menganalogikan kehidupan baik sekarang, yang lalu maupun yang akan datang. Nah, dan bisa untuk digunakan untuk menyindir daripada seseorang, baik itu menegur dengan perbuatan ataupun untuk mendorong perbuatan seseorang. Nah, seloko tersebut dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam ungkapan sehari-hari mereka menggunakan seloko, tidak hanya dalam bentuk formal seperti dalam ungkapan awal pidato maupun akhir pidato, tetapi dalam sehari-hari pun bisa menggunakan bahasa seloko. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kontribusi dari Seloko Adat ini dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi?
untuk kontribusi Seloko adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jambi adalah masyarakat yang sehari-hari itu melaksanakan adat istiadat kebiasaan yang turun-temurun mulai dari nenek moyang dulu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan Seloko mereka dapat mengembangkan inspirasi dari seseorang ataupun melaksanakan adat kebiasaan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Seloko adat. Nah, kemudian kontribusinya adalah memberikan ketenangan dan memberikan daripada nilai sejarah, nilai histori nenek moyang daripada masyarakat khususnya Kabupaten Muaro Jambi ini dan Provinsi Jambi pada umumnya pada zaman dahulu itu menggunakan Seloko adat. Dengan Seloko adat masyarakat mudah memaham dan mudah sekali untuk menerima apabila ada petata petiti, karena Seloko adat juga mengandung makna petata petiti. Artinya petata petiti itu pedoman hidup. Nah, jadi berkontribusi terhadap melaksanakan Seloko adat itu di dalam kehidupan sehari-hari mengandung nilai petata petiti, pedoman hidup, kemudian ajakan, kemudian nasihat dalam bentuk pantun adat, dan termasuk antara lain yaitu di dalam acara adat perkawinan. Selain daripada adat perkawinan juga ada adat tentang hakam dan hukum. Nah, dengan menggunakan Seloko adat masyarakat mudah memahami dan mau mengikuti aturan atau hukum adat yang telah ditetapkan. Banyak sekali contoh-contohnya itu antara lain seperti Seloko adat mengatakan bahwa ada 5 landasan adat, nah, antara lain cermin gedang tidak kabur, nah, lantak dan tidak goyang itu adalah dasar Al-Quran dan hadis. Seloko adat mengatakan seperti itu, artinya apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis itulah yang diikuti. Kemudian cermin gedang yang tidak kabur, artinya kebiasaan-kebiasaan yang lalu dilaksanakan oleh masyarakat itu diikuti oleh masyarakat yang sekarang. Kemudian kartu sedio artinya merupakan. Ini diungkapkan dalam bentuk Seloko sehingga masyarakat tahu bahwa hukum adat itu demikian. Jadi kemudian banyak lagi yang lain seperti dalam perkawinan ada diisi lembaga dituang. Nah, kemudian di dalam kita meminta maaf juga sering menggunakan Seloko seperti gemutuk bunyi genang sepuh kenang anak Raja Jambi sini kelukuk pinang yang mumbang itulah yang ada pada kami. Nah, itu antara lain. Kemudian lapun melapun ke Sungai Tido, ke Sungai Duo, krap-krap sansuruo, ampun-ampun kepada yang tua, mohon maaf kepada yang muda. Nah, itu antara lain. Artinya ini fungsi dan kontribusi terhadap Seloko terhadap kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan dapat mengikuti daripada apa yang diamanatkan oleh Seloko tersebut. Juga pertanyaan terakhir yaitu bagaimana eksistensi lembaga adat dalam melestarikan Seloko adat tersebut? Kami lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi terutama dan lembaga adat yang ada di desa. Lembaga adat itu mulai dari tingkat RT, mulai tingkat desa itu ada lembaganya, kemudian kecamatan dan kabupaten serta provinsi. Dan juga ada tingkat nasional dengan adat antara lain. Nah, terutama mulai dari provinsi maupun kabupaten, kemudian kecamatan dan desa, dan lembaga adat juga mulai di tingkat RT. Nah, antara lain lembaga adat sering memberikan semacam himbauan untuk melaksanakan dari itu pelatihan adat, terutama di bidang Seloko.
dan generasi-generasi muda diajarkan untuk melestarikan dan diberikan pelatihan adat baik itu tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten untuk belajar seloko adat. Nah, hal ini biasanya diimplementasikan terutama di dalam acara adat perkawinan. Nah, seperti dalam acara adat perkawinan, anak-anak muda maupun orang-orang tua yang sudah terbiasa dengan seloko, mereka mengantarkan atau menyerahkan adat perkawinan itu dengan menggunakan seloko. Nah, demikian juga di dalam hal sidang-sidang adat di balai kerapatan adat di desa-desa, kecamatan dan kabupaten. Nah, ini dibiasakan untuk melestarikan seloko adat. Jadi kesimpulannya, keberadaan daripada lembaga adat di dalam melestarikan seloko adat itu merupakan hal penting untuk dikembangkan, diteruskan, diajak untuk membina dan melestarikan serta melatih daripada generasi-generasi muda supaya terbiasa menggunakan seloko adat ini. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari orang adat yang menggunakan daripada seloko adat ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas pemaparan dan penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kita doakan semoga beliau selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengemban tugas beliau sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Muaro Jambi. Untuk sebagai tambahan, harapan kami ke depan baik di dalam kehidupan sehari-hari, karena adat itu bersendi syarak bersendi kita buka, artinya syarak atau agama mengatakan adat memakai. Jadi apa yang dibuat oleh adat itu adalah landasnya adalah agama. Di harapan kami ke depan baik mulai seloko maupun adat-adat yang lain dan petata petiti diminati dan diikuti serta dipahami oleh generasi akan datang, sehingga seloko adat ini tetap berkembang dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering malam dengan boba hinggap di daun bulu. Sering salam dengan sembah kami susun jaminan 10. Tahun pun bulu dibuat bila dibelah menjadi dua. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada kita nengadok. Datuk-datuk kami dipangkal tangguh saya tu. Adapun keresahan kami kami kodok bakman motor kuadat mengacaukan, nak pasang atap kasonya kata, nak pasang dinding papannya habis, nak numpang bercakap agak sepatah, nak numpang berunding tu agak sebaris. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami muliakan, datuk-datuk, nenek mama, keluarga naik, alim ulama, tertib pandai, serta nak tinggi tampak jauh dan dekat jolong bersuah, nang menapik mata pedang dan melentak matahari, nang berjalannya dulu selangkah berkantornya lebih sepatah. Ibu-ibu nak berdoa selagi tangan bersentuh cincin di jari bertangguh lipat padang berkait ujung serok. Itu tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Amrullah selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Muaro Jambi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pengetahuan dan wawasan untuk kita semua, sehingga kita dapat memahami apa yang telah disampaikan pada video wawancara tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.